Spidol tadi siapa Spidol? Iya, minta ya. Oke, Bu. 08. Boleh teh ya. Cie. Password WiFi-nya dong. LKPD doang ya? Hah? LKPD doang ya? LKPD doang ya? Iya, ngomong dong. Apa-apanya. Semangat, Bapak. Iya. Assalamualaikum. Oh. Baik, anak-anakku sekalian, selamat pagi. Pagi. Kalian semua sehat? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya bila kita melihat dulu apakah di sekitar kamu sudah rapi atau masih tersisa sampah di mejanya. Cek dulu, kalau masih ada tolong dibersihkan. Sudah? Apakah sudah rapi? Sudah. Bersih ya? Ya, nggak ada tempat kotor ya? Baik, kalau begitu sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai belajar hari ini dengan doa. Coba, siapa yang mau pimpin, Denov atau siapa? Jaki, silakan Jaki. Sebelum belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama percayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin tahu nih, ini hadir semua atau enggak nih kelas nih? Ya, kita cek satu-satu, oke? Cantik. Nisa. Abrurah. Jana. Firda. Nuri. Salwa. Tati. Nabila. Dinda. Fatia. Rima. Aminah. Azam. Oh, nanti tolong dicari keterangannya ya. Immanuel. Ada Immanuel? Destin. Hilda. Widi. Siapa lagi yang belum disebut? Jaki, Pak. Jaki lagi yang belum disebut. Ada ya, sama siapa? Akbar. Oke, Akbar masuk. Makasih. Siapa lagi? Lucy. Oh iya, Lucy nggak kelihatan, Lucy. Ya, sehat ya? Baik, kalau gitu ya kita ulas lagi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita ulas lagi pembelajaran minggu lalu. Apakah kalian masih ingat materi yang Bapak sampaikan di minggu lalu tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ayo acungkan tangan siapa yang masih ingat pembelajaran yang dulu kita sudah pelajari di hari Jumat lalu. Apa? Masih ingat gak? Iya, siapa? Dinda. Mangga. Apa Dinda? Nah, tentang kelompok sosial. Katanya apa, Din? Ulangi, Din. Kelompok sosial kumpulan individu yang berkumpul dan memiliki identitas yang sama.
Memiliki identitas yang sama. Ada lagi nggak pengertian yang lain? Siapa? Mangga. Kumpulan sosial yang ada di masyarakat yang saya tahu adalah partai politik, panitia acara, dan Partai politik. Baik, partai politik, kepanitiaan, dan satpam. satpam. Kira-kira nih ya, menurut kalian, ada nggak keterkaitan kelompok sosial yang ada di lingkungan masyarakat kita nih? Ada Pak. Ada apa sih di kampung kita punya kelompok sosial nggak sih? Ya. Nah, yang kira-kira kamu ingat, apa kelompok sosial yang ada di kampung kita? Petani. Petani. Ngapain petani? Emang berkelompok? Kelompok apa? Tandur. Apa itu tandur? Iya, apalagi? Ibu majelis, betul, kayak gangster ya. Apa? Apa itu emok? Naon emok teh naon? Ah? Ban keliling. Iya. Kenapa disebut kelompok sih? Kenapa disebut kelompok? Lebih dari satu orang. Baik. Nah, sekarang Bapak akan memberikan pengalaman terbaru dari sosiologi. Setelah kamu mempelajari tentang kelompok sosial, ya, bahwa ada lagi ya materi yang harus kamu pahami, bahwasanya dalam sosiologi itu ada sebuah lapisan sosial. Oke. Lapisan sosial. Yang kamu ingat atau yang kamu bayangkan, apa itu yang bernama lapisan? Apa itu lapisan? Ya, apa? Susunan. Apakah setiap lapisan bersusun? Oke, apalagi ya? Apalagi? Lapisan itu apa? Lapisan sosial adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal. Baik. Terima kasih. Bagus. Beri tepuk tangan untuk teman kamu yang sudah jawab. Oke. Tapi ya, sebelum kita belajar ke lapisan sosial ya, kita harus tahu dulu buat apa sih belajar sosiologi? Buat apa belajar lapisan sosial? Emang lapisan sosial itu ada berapa gitu? Ada berapa sih lapisan sosial? Ratusan? Lebih? Kita mau waper merenan. Baik, kita mulai ya. Jadi, untuk mengetahui tujuan apa, kita harus belajar tentang lapisan sosial. Kamu harus tahu ya, bahwasanya dalam pembelajaran lapisan sosial, ya, silakan baca. Siapa yang mau baca? Tunggu biar lebih besar lagi ya. Sok mangga. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami dan membedakan bentuk lapisan sosial yang ada di masyarakat beserta contohnya. Siapa lagi yang mau coba? Wid. Peserta didik mampu mengkonsumsikan dari proses diskusi kelompok pada bentuk lapisan sosial masyarakat yang terjadi baik di lingkungan tempat tinggal maupun bagian wilayah. Bagus. Dengan profil poin-poin profil Pancasila, maksudnya bukan mengkonsumsikan, itu mengkomunikasikan kali ya. Mengkomunikasikan, iya, wajar. Masih pagi. Ya, tenang. Nah, siapa satu orang lagi? Laki-laki atau mau kamu juga, silakan duluan. Bagus. Peserta didik mampu mengidentifikasi lapisan sosial masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, jadi ya, dalam pembelajaran kali ini bukan hanya sekedar tahu, tapi melainkan kalian itu ya diharapkan mampu mengidentifikasi lapisan sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal, gitu ya. Nah, setelah itu ya, bahwa dalam pembelajaran ini ya akan menjadi titik mula bahwa kamu harus belajar tentang lapisan sosial itu seperti apa, di mana tempatnya. Nah, kemudian pun Bapak di akhir pembelajaran ini akan memberikan penilaian. Akan memberi penilaian kepada semua peserta didik ya. Nanti dibuat kelompok. Nanti ya. Nanti. Nah, dan setelah dibuat kelompok, kamu akan dibuat penugasan
penugasan secara berkelompok, langsung akan diberikan penilaian. Nah ya, kenapa sih harus tahu maksud dari tujuan ini? Ya harus tahu. Kenapa? Karena kita semua meskipun ada di sekolah masih sebagai remaja atau masih sebagai anak-anak, ya, kita ini akan menjadi calon anggota masyarakat. Ya. Udah siap belum jadi calon anggota masyarakat? Udah siap belum? Udah siap belum turun ke masyarakat? Nah, ya. Jangan takut, jangan tidak siap, tapi kamu semua harus sudah siap. Kenapa? Karena lingkungan kita membutuhkan orang-orang yang berasal dari kampung halaman sendiri. Bukan dari orang lain, bukan dari orang luar. Kalau bukan kita, harus siapa? Lagi. Ya. Justru kalian ini akan menjadi harapan dari masyarakat, dari tetangga, dari keluarga, khususnya untuk keluarga. Makanya mumpung sekarang masih remaja, mumpung masih muda, semangat belajar harus ditingkatkan. Biar apa? Kamu punya cita-cita bisa tercapai. Oke, Bapak doakan semua kalian ya. Kalian punya cita-cita apapun. Mau tanya nih, punya cita-cita jadi apa? Jadi dokter, bagus. Punya cita-cita jadi apa? Jadi CEO, gitu dong, CEO. Oke, punya cita-cita? Jadi pemasaran. Jadi apa? Di pemasaran. Jadi marketing pemasaran. Bagus, punya cita-cita. Jadi nahkoda kapal. Oke, yoi, the sailorman. Kalau punya cita-cita menjadi nahkoda itu biar kayak Popeye, ya. Biar kayak Popeye, makan bayam yang banyak. Biar kuat, ya. Kayak Popeye the sailorman gitu kan. Nah, bagus. Bapak doakan kalian semua yang punya cita-cita, jadi apapun, jadilah. Amin. Amin. Ya, biar semua yang punya cita-cita bisa tercapai. Amin. Bahagiakan diri, bahagiakan orang tua. Gitulah pokoknya nama ya. Nah, kemudian sekarang kita akan beranjak ke pembelajaran tentang lapisan sosial. Baik. Nah, ini ya, bisa dilihat ya. Dari pembelajaran lapisan sosial ini, ya, kamu akan diberi kesempatan untuk menilai. Ini gambar apa? Gak kelihatan? Nah, Bim salah, Bim gambar apa? Tukang pemungut sampah. Berarti kalau tukang pemungut sampah repot atau tidak? Repot, iya kan? Ini tukang apa? Apa? Apa itu tandur? Menanam padi sambil bisaan ya? Ya, kamu belum tentu bisa ya. Makanya ya, profesi apapun, mau lihat kerjaannya apapun, jangan pernah diejek, jangan pernah dikecilkan. Ya kan? Nah, ini siapa? Bukan bapak saya, Pak. Betul. Ya, artinya ini orang yang di kampung sedang mengendarai bajunya dari kalangan petani. Iya. Kalau ini siapa? Udah tahu ya? Ini para pekerja karyawan. Pekerja karyawan ini kerjanya di mana? Di PT, ya. Beda kan? Orang yang tadi kerja di mana? Ya kan? Terus yang kedua kerja di mana? Yang ini kerja di mana? Ya. Oke, Bapak kasih umpan lagi. Nah, siapa ini? Orang kantor. Lagi ngapain? Apa itu meeting?
Lagi rapat, lagi ada pertemuan. Diskusi soal apa dong? Kerjaan, bisnisnya, usahanya. Pakai cangkul nggak? Pakai boronjong nggak? What the meaning boronjong? Ya, tapi pakai apa? Bajunya beda nggak dengan yang tadi? Gitu ya? Oke, kalau ini siapa? Tua ya? Oh, tua ya? Oke, kalau yang tadi bapak-bapak dengan anaknya itu naik apa? Bajunya pakai baju? Sedangkan ini berpakaian baju? Turun dari mobil, kemudian buka pintu sendiri enggak? Nah, gitu. Kalau boleh milih, ya, kalau boleh milih, yang paling kamu senangi di antara profesi tadi, itu yang mana yang paling kamu inginkan? Yang ini. Kenapa? Kenapa mau yang ini? Enaknya apa? Apapun bisa. Emang punya apa? Punya uang, iya. Hati-hati ya. Turun dari mobil, apakah dia punya uang atau mobilnya masih kreditan? Ya, ya. Nah, baik. Kalau begitu, ya, Bapak akan memulai pembelajaran ini dengan memberi pertanyaan kepada kamu. Pertanyaannya adalah, ya, menurut kalian, nah, bagaimana kondisi ekonomi petani di lingkungan kita? Ya. Secara ekonomi, masyarakat lingkungan kita bekerja sebagai apa dong? Kebanyakan. Yang Karawang ini katanya negara agraris, kemudian tanah pesawahannya sangat luas, maka masyarakatnya bekerja sebagai petani. Bagaimana kondisi ekonomi di lingkungan kita? Apakah sudah baik, atau masih prasejahtera, atau sangat tidak sejahtera? Prasejahtera. Ukurannya dari apa? Ukurannya punya penghasilan hanya menunggu masa panen. Iya kan? Nah, tidak seperti orang-orang yang mungkin pekerjaannya punya punya waktu yang tetap, ya, kemudian punya penghasilannya pasti dan punya gaji yang setiap berapa lama? Setiap satu bulan. Kadang-kadang ada kenaikan nggak? Ada turunnya nggak? Ada naik, ada turun gitu ya? Iya. Nah, oke. Kalau yang kedua, secara pendidikan, bagaimanakah pendidikan atau status pendidikan yang terdapat di lingkungan kita? Apakah sudah lulus SD semua? Sudah lulus SMP semua? Apakah sudah ada yang jadi sarjana semua? Belum, gitu ya. Nah, apakah yang sudah lulus sekolah punya pekerjaan? Gila. Ada yang sekolahnya lulus tapi encan menang pegawaian. Nah, kemudian yang ketiga apa dong? Coba Denov, bisa kebaca nggak? Immanuel, boleh bacakan? Apa Denov? Boleh Bapak tahu mata pencarian di lingkungan kamu? Tani, apalagi? Nelayan. Oh betul, kamu dari mana? Dari Dongkal, bener, dekat laut soalnya ya. Dekat laut ya, dari sisi laut ya. Pinggir laut. Terus apa lagi? Nelayan, petani, apalagi yang ketiga, misal. Apa? Pemilik toko, pedagang, nanti petani kebun,
Ada kebun apa? Sawit. Kebun sawit. Waduh, apakah di kita ada sawit? Ada ya. Tapi sawitnya itu mirip-mirip timun ya. Ya, mirip bonteng, tinggal rantung ya. Jadi itu kebun sawit apa kebun timun? Itu kebun timun namanya. Iya. Nah, baik. Kalau begitu Bapak kasih cuplikan nih tentang yang harus kamu tahu dari pembelajaran ini. Nah, silahkan. Sudah on atau udah belum? Nah, kita lihat. Ya. Jadi, tentang pelapisan sosial, ya, yang perlu kamu ketahui sebelum Bapak menjelaskan secara lebih rinci, ini bisa kalian simak dan sambil kamu catat ya. Sambil kamu catat, ya, siapkan alat tulisnya. Bisa kamu simak sambil kamu catat, ya. Dan apa sih tentang pelapisan sosial itu? Sok, silahkan. Siap disimak? Enggak? Ngaca. Itu bentuk piramida ya, segitiga gitu ya. Faktor pertama kekayaan. Pendidikan, kekuasaan, ini baik lagi ya. Nggak apa-apa diulang ya. Nggak jelas. Wali kelas, ketua kelas, wakil ketua kelas, dan pimpinan lain di bawahnya. Semakin jadi jabatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula penghormatan terhadap orang tersebut. Hal inilah yang dinamakan dengan stabilisasi sosial. Untuk memperoleh lebih dekat dengan mereka tersebut, mari kita bersama-sama dalam Anggapi. Yang nanya. akan belajar tentang bentuk-bentuk stabilisasi sosial. Stabilisasi sosial merupakan suatu kebijakan dalam masyarakat di mana di dalamnya terdapat tingkatan. Lantas, apa ya kira-kira bentuk dari stabilisasi sosial? Ini bentuknya ya. Terdapat 4 dasar-dasar pembentukan dari stabilisasi. Dasar-dasar pembentukan ada 4. Yang pertama, kekayaan atau ekonomi. Kemudian yang kedua ada keturunan. Kedua turunan. Yang ketiga ada pendidikan. Yang keempat yaitu kekuasaan. Nah, keempat ini adalah dasar-dasar yang menjadi tulang punggung hasil pembentukan dari stabilisasi yang misalnya seperti ini. Adakah tak ini dari sebuah masalah? Dia ada seorang pendukung bangsawan. Dia memiliki banyak tanah yang bisa diolah menjadi salah satu industri. Kemudian dari saya industri dan sendiri
Sifatnya ada berapa katanya? 3 ya. Masyarakat Hindu biasanya. Itu di India tuh ya. Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Oke, dari sini ada yang bisa sedikit menyimpulkan? Simpulkan atau yang mau ditanyakan silakan. Mangga. Des. Kenapa bisa disebut stratifikasi sosial? Nah, gini. Baik, pertanyaan bagus. Jadi gini loh. Dalam pembelajaran stratifikasi ya, kita menyebutnya adalah sebagai pelapisan sosial. Nah, stratifikasi itu adalah kata lain dari pelapisan sosial. Nah, pelapisan sosial ini, mana spidol? Coba, tolong ada yang bawa spidol, Bapak pinjam ya. Itu kayaknya lip gloss. Nah, stratifikasi ini ya berasal dari kata strata. Strata itu adalah kata lain dari siapa? Bertingkat. Bertingkat dari kelas atas ya mungkin bisa jadi kelas bawah. Begitupun sebaliknya, kelas bawah itu bisa menjadi kelas atas. Nah, dalam hal ini lebih sederhana lagi ya, sebut saja sebagai pelapisan sosial. Nah, secara pengertian, Aminah, bisa kamu baca pengertian pelapisan sosial? Pengertian pelapisan sosial yaitu perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Bagus ya. Pelapisan sosial atau stratifikasi yang tadi baru kalian simak videonya itu merupakan perbedaan atau pengelompokan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Berarti kalau bertingkat itu ke atas atau ke samping? Berarti ya itu tandanya kalau ditarik dua garis ini, stratifikasi ini ada di garis horizontal atau di garis vertikal? Ada di garis vertikal. Kenapa? Nah, betul. Karena secara pengertiannya aja bertingkat atau hierarkis. Gitu ya. Kemudian, kalau secara bertingkat ya, berarti ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, maka dari itu ternyata ya
kelas-kelas atau lapisan sosial itu punya 3 kelas. Punya berapa kelas, Denov? 3 kelas. Yang pertama kelas apa dong? Kelas bawah. Kemudian kelas menengah. Kemudian kelas atas. Yang bawah itu akan ada di bawah. Yang atas itu akan ada di atas. Namun ya, secara apa? Nih, dulu kita sensor dulu. Nah, secara golongan kelas atas, ya, perlu kamu ketahui siapa sih yang menduduki atau kelompok-kelompok yang menduduki golongan kelas atas? Orang-orang kaya, para penguasa. Maksudnya orang kaya ini siapa? Yang seperti apa orang kaya? Baru dapat poin plus gitu. Yang seperti apa orang kaya? Yang banyak uang. Terus banyak apa lagi? Banyak perusahaan, ya. Banyak apa? Banyak saham. Banyak tagihan nggak? Banyak. Ya, banyak tagihan. Kemudian siapa lagi orang kaya? Pengusaha. Orang usaha tentu akan kaya. Kalau mau kaya tentu mau kalau mau kaya tentu harus usaha. Dan siapa yang ketiga? Penguasa itu maksudnya? Apa penguasa maksudnya? Orang-orang yang memiliki kewenangan. Siapa yang punya wewenang? Pemerintah atau yang memiliki kebijakan. Nah, orang-orang yang ada di kelas 1 ini atau memiliki golongan atas ini adalah orang-orang kaya, penguasa, dan pengusaha. Kemudian setelah ada kelas atas, tentu kalau bertingkat itu pasti ada yang di bawah. Tapi ternyata ada juga golongan kelas menengah. Siapa yang maksudnya itu yang ada termasuk kelas menengah? Kenapa orang berpendidikan dan bekerja sebagai pegawai termasuk orang kelas menengah? Apa? Punya uang. Punya uang nggak? Punya, karena bisa sekolah. Terus nanti berkecukupan. Berkecukupan nggak? Berkecukupan. Tapi lebih sering kurang. Kadang-kadang begitu ya. Punya status, punya jabatan, tapi kadang-kadang masih kurang. Ya, orang yang berpendidikan ini tidak selamanya orang kaya kok. Ya. Siapa yang bilang kalau punya pendidikan tinggi, status, gelar, dokter, profesor, ya, sarjana, doktor, profesor, itu harus orang kaya? Gak mesti kan? Ya. Mau nggak jadi profesor? Mau jadi sarjana nggak? Kamu semua pasti bisa. Amin. Ya. Karena apa? Nggak mesti orang kaya yang punya pendidikan tinggi. Oke. Kemudian setelah orang kelas menengah, ada lagi yang disebut orang golongan kelas 3, atau kalau orang ini paling rendah golongannya di kelas golongan paling bawah. Siapa di sana? Buruh. Kuli. Atau pegawai tidak tetap. Secara ekonomi bagaimana penghasilan mereka? Apa dia punya usaha? Punya usaha nggak? Sementara serabutan, maaf ya, buruh seburuh-buruhnya, kuli kalau ada kerjaan, kalau nggak ada kerjaan ya nggak kerja, nggak akan dapat uang, betul, upahnya uang, ya. Kalau musim panen upahnya apa? Bawon. Nah, maksudnya dari 3 golongan itu, ya, kita akan lihat atau gambarkan melalui sebuah piramida. Kayak gimana sih piramida? Udah tahu belum piramida? Seperti apa? Segi? Nama kamu siapa sih? Pinter Salwa, pakai kacamata lagi. Tepuk tangan buat Salwa. Iya.
Mukanya langsung merah lihat. Ya, nih yang dimaksud dengan piramida sosial ini seperti angka 3, seperti segitiga begini ya, betul Pak? Ya, seperti lapisan ini. Yang tadi kamu lihat di golongan pertama ini ada yang orang-orang kaya, penguasa dan pengusaha, pegawai, pemilik lahan, pedagang. Sedangkan yang paling bawah ini adalah buruh atau tani. Maksudnya budak naon? Ya. Iya, membantu lah seperti itu. Kenapa dibuat seperti ini? Segitiga seperti ini. Maksudnya, ya. Ada yang mau tahu nggak? Mau? Apa udah ada yang sudah tahu? Udah tahu belum? Belum, bener ya. Kenapa dibuat segitiga seperti ini? Ya, karena secara volume segitiga yang di atas nomor 1, jika dibandingkan volume atau yang di bawahnya, lebih besar mana? Yang kelas 1 atau kelas 2? Kenapa? Lebih gede, betul, lebih gede. Sisinya banyak, betul. Secara sudutnya aja ada berapa sudut nih kalau kelas 1? Yang kelas 1 ada berapa? 3. Kalau yang kelas 2? Ada 4. Jika dibandingkan kelas 1 dan kelas 2 banyakkan kelas mana? Apalagi jika dibandingkan dengan kelas 3. Itu maksudnya. Ya. Seperti itu. Nah, baik. Kemudian secara apa nih? Mana nggak kelihatan? Bukan. Nah, dalam pelapisan sosial di lingkungan masyarakat untuk ukuran sebuah lapisan sosial itu ada punya kriteria ternyata. Punya kriteria, ya. Yang pertama itu masyarakat kadang menilai dari ukuran apa nih? Orang yang dihormati di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat kita itu kadang melihat dari apa sih? Kayaan. Atau begitu katanya? Katanya begitu benar? Benar. Padahal orang kaya belum tentu punya pendidikan tinggi kan? Ya. Kemudian ukuran kekuasaan, maksudnya siapa yang punya kuasa? Pemerintah. Berarti ukuran siapa kalau di kampung? Kepala desa. Siapa lagi? Iya, kepala desa lurah ya? Oh, tuker. RT atau Pak RW ya, atau Menteri Agama tingkat desa apa sebetulnya? Bagus. Pinter. Selawat ya, Pak Sawa ya. Kemudian yang keempat barulah ukuran ilmu pengetahuan. Ternyata orang pintar itu masih belum dipandang di lingkungan kita tuh ya. Ya kelihatan soalnya pinter mah. Ya, yang pinter mah, yang kelihatan mah yang pakai ngebrengening, yang jalannya begini nih. Wah. Ya. Ya. Nah, kemudian beberapa ciri umum itu dari lapisan sosial, ada faktor yang menentukan adanya lapisan atau stratifikasi sosial. Yang pertama, pemilik atas kekayaan tadi ya, kemudian status atau dasar, pekerjaannya jadi apa sih orang nih, punya kekuasaan enggak sih, kemudian punya agama, misalnya kalau orang sekedar beragama saja punya semua, tapi kalau orang yang sudah punya jabatan sebagai amil ya, atau jadi ustadz, atau sebagai siapa lagi di atas ustadz, ajengan, apalagi punya santri, apa namanya? Kiai, betul. Itu pasti akan sangat dihargai, gitu ya. Nah, setelah itu selain orang yang beragama, juga status atas dasar keturunan. Waduh, anak Pak Haji ya, gitu kan? Badeka mana teteh, gitu kan? Ya. Coba anak Kang Uduk, Kang mana gitu kan? Kadang-kadang nggak ditanya ya. Ya begitu, kadang-kadang. Nah, kemudian status atas dasar keturunan, kemudian latar belakang sosial dan namanya seorang kelompok yang tinggal pada suatu tempat. Maksudnya gini, orang-orang yang tinggal lama di sebuah perantauan, ya, itu kadang-kadang punya karya, punya jasa. Nah, kalau orang yang nggak punya jasa, kalau orang nggak punya karya, itu tentu tidak akan dihargai, tidak dikenal, ya.
Misal, ini jalan rusak. Kalau tidak ada penggagas untuk memperbaiki, bisa lurus nggak? Bisa baik nggak? Enggak. Dan yang nanti memperbaiki itu akan diingat atau dilupakan? Diingat. Ya. Oh, ini nih berkat bapak-bapak ini nih. Ya. Akhirnya jalan kita lebih baik. Masjid kita jadi bagus. Ya kan? Nah, tadi yang sudah dijelaskan ya. Ada lagi dari mulai lapisan sosial itu karena faktor ekonomi, tadi Tia, karena faktor kehormatan, kelas sosial, pendapatan atau kekayaan, gitu. Secara statusnya maksudnya apa? Status sosial ini, lapisan sosial punya status karena karena apa? Misal gini loh, sekarang kamu bukan siapa-siapa, ya. Tapi kalau kamu nanti setelah lulus sekolah punya pekerjaan di tempat kerja kamu lebih rajin, kemudian kamu punya posisi terbaik, itu adalah sebuah pencapaian karena ada proses perjuangan. Nah, berbeda status sosialnya dengan yang mendasar keturunan atau ascribed status. Ascribed status itu berdasar keturunan. Oh, anak Pak Haji tuh. Oh, anak Bu Haji tuh. Oh, anak Pak Camat. Oh, anak Pak Lurah. Iya. Dihormati nggak? Dihormati. Ya. Kemudian ada lagi assigned status. Assigned status itu adalah penghargaan yang memang karena diberikan. Maksudnya apa? Atas karyanya, atas pencapaiannya, atas jasa-jasanya. Itu status sosial yang tadinya orang tidak menjadi apa-apa sehingga diangkat menjadi apa-apa. Misalnya masalah di kampung kita kan banyak sungai-sungai yang padat dengan apa? Sampah. Sampah apa yang paling bahaya atau paling menjadi masalah di kampung kita sekarang? Eceng gondok. Kenapa nggak ada yang manfaatin itu? Kenapa nggak ada yang manfaatin? Padahal ya, kalau eceng gondok bisa dimanfaatkan, bisa sebetulnya, ya, untuk menjadi pakan ternak, untuk menjadi kerajinan tangan, itu bisa sekali, sangat bisa, ya. Lanjutkan. Nah, dari sifat stratifikasi, yang pertama apa ini? Stratifikasi sosial tertutup. Maksudnya apa sih? Baca dong. Sal. Pakai kacamata iyalah. Stratifikasi ini adalah stratifikasi di mana anggota dari setiap strata sulit mengadakan mobilitas vertikal. Walaupun ada mobilitas, tapi sangat terbatas pada mobilitas horizontal. Contoh, serkasta kaum sudra tidak bisa pindah posisi dari lapisan gerak mana. Rasialis kulit hitam, neko yang dianggap di posisi rendah tidak bisa pindah bukan di posisi kulit putih. Kaum buruh tidak bisa dipindah posisi juragan atau majikan. Bagus. Nah, terima kasih ini. Makasih telah dibacakan. Maksudnya dari sifat stratifikasi sosial tertutup itu adalah sifat stratifikasi orang-orang yang cenderung latar belakangnya memiliki adat istiadat yang kuat. Contoh di sini. Nah, pada sistem kasta, masyarakat yang memiliki sistem kasta, ya, kalau di negara mana? India, betul. Kalau di Indonesia apakah ada yang sistem kasta? Di mana? Punya nggak? Di Bali, betul. Kayak pernah jalan-jalan ke Bali ya? Sering. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat dia. Nah, orang-orang yang punya sistem kasta itu sulit untuk meraih kehidupan atau status sosial yang lebih tinggi. Kalau dia punya posisi kelas 1 sih mungkin enak, dapat penghargaan, dapat posisi, dapat kehormatan. Tapi untuk kelas 2 ingin naik ke kelas 1 nggak boleh tuh. Apalagi yang kelas 3 nih. Ya, misalnya ini laki-laki di sini. Punya perempuan kesenangannya atau kededemenannya orang kelas sosial kelas 2.
pengen naik kelas status sosial, boleh nggak? Nggak boleh, karena secara adatnya, secara pemahamannya, itu dia hanya boleh kepada satu status saja. Pada satu status saja. Nah, dalam pelapisan masyarakat kasta di agama Hindu, ya, ada 4. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, orang yang paling tinggi ini, ya, yang paling tinggi adalah kelas sosial yang pertama, disebutnya kelas sosial Brahmana. Brahmana. Yang kedua, Satria. Yang ketiga, dan yang paling bawah, Sudra. Nah, orang-orang yang punya kelas sosial seperti ini pada masyarakat Hindu di India tidak memiliki kesempatan untuk naik kelas sosial bila dia masih tinggal di tempat yang seperti ini. Pak, kok masih ada sih orang yang di Bali misalnya pengen jadi artis sehingga menaikkan kelas sosialnya, kok dia bisa lebih mapan, bisa lebih kaya, Pak, bahkan jadi sultan? Gitu kan? Ada nggak di Indonesia? Ada, ya. Dari Bali asalnya, kelas sosialnya mungkin dari Waisya atau mungkin dari kelas Sudra. Bisa, secara kekayaan dia akan lebih banyak. Tapi kalau masih tinggal di India, masih tinggal di tempat orang yang masih percaya dengan adat, ini akan sulit sekali. Sulit sekali. Maka mobilitasnya, kalau sudah turunan dari kesatria, ya akan jadi kesatria terus. Dari buyutnya, kakeknya, bapaknya, sampai anaknya, itu akan jadi kesatria terus. Lantas orang-orang ini gimana, Pak? Paling bawah kelas sosialnya? Ya selamanya akan jadi Waisya, kelas bawah. Begitu. Nah, bukan ini. Nah, yang kedua adalah kelas stratifikasi atau lapisan sosial terbuka. Nah, maksudnya ini apa ya? Baca dong, laki-laki. Tuh, coba yang duduk di belakang, suaranya biar kenceng ya. Iya. Mangga, baca. Lapisan sosial terbuka. Silahkan. Bersifat bebas. Iya. Baik, bagus, terima kasih sudah dibacakan. Nah, sifat lapisan sosial yang kedua ini bukan tertutup, tapi sifatnya terbuka. Kalau orang-orang yang berada pada sifat lapisan sosial seperti ini akan lebih mudah. Biarpun dari kelas yang paling bawah, misalnya kelas 1, 2, 3, ini akan bebas melakukannya. Ya. Semoga kita semua bisa meraih cita-cita dengan menerobos dari lapisan-lapisan sosial yang ada pada kita. Gitu ya. Biarpun kita berada pada paling bawah, tapi siapa tahu nanti kita bisa berada paling atas. Tapi hati-hati kalau udah di atas, bisa-bisa ngegejret kita jadi ke bawah. Ya, ngegejrot. Apa jerot itu? Ya tahu ya. Nah, seperti ini nih. Nah, ya. Ada 3 kelas sosial. Kalau tadi di custom ada 4, kalau yang terbuka ini punya 3 kelas sosial. Yang pertama apa? Upper kelas. Yang kedua? Middle class. Sedangkan yang keempat? Keempat apa ketiga? Ya. Kalau yang paling atas siapa nih gambarnya kelihatan pakai apa? Pakai jas, pakai dasi. Ya. Kalau orang yang middle class ini siapa? Ya, pengusaha, biarpun tidak pakai jas, tidak pakai dasi, tapi dia punya usaha, punya uang. Kemudian kalau lower class? Iya, betul. Orang-orang yang berada pada lower class ini adalah orang-orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya usaha. Ya. Nah, ada lagi.
dari sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini punya ciri tentang sifat campuran. Justru, ya, kalau boleh Bapak jelaskan, sifat campuran ini adalah kombinasi dari masyarakat yang punya lapisan sosial sifatnya yang tertutup dan terbuka. Contoh di masyarakat kita. Ya, di masyarakat kita ini sudah terbuka atau masih tertutup? Sudah terbuka. Tapi suka ada yang masih ngasih sesajen? Iya. Kalau begitu gimana? Terbuka atau tertutup? Campuran. Berarti terbukanya ada yang sudah meninggalkan hal-hal mistis atau hal-hal yang adat, ya, yang masih menganut juga masih ada gitu. Jadi kita memiliki sifat stratifikasi sosial yang atau lapisan sosial yang campuran. Baik, jadi ya. Setelah ini Bapak akan memberi kesempatan kepada kamu, siapa yang mau bertanya setelah Bapak jelaskan tadi panjang lebar. Sok, mangga. Siapa yang mau bertanya? Acungkan tangan, sebutkan nama. Kasih nilai nggak ya? Kasihlah. Tentu ada nilai lah. Sok. Silakan yang mau bertanya. Atau Bapak yang nanya. Silahkan. Mau nanya apa? Kenapa lapisan sosial bisa berbentuk piramida? Oke, pertanyaan bagus. Kenapa lapisan sosial bisa bentuk piramida? Silahkan, ada yang mau coba jawab? Mangga. Jangan takut salah. Dari siapa namanya ini? Destin. Oke. Mangga, siapa yang mau jawab? Sok, acungkan tangan. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Semua belajar. Ya. Kalau nggak kotor berarti nggak belajar. Kalau nggak jatuh berarti nggak akan bisa lari. Gitu ya. Silakan. Oke, kalau begitu tidak ada yang menjawab juga. Berarti ada yang jawab nggak nih? Oke, silakan. Wih, kasih semangat buat yang mau jawab. Ayo, semangat. Kasih semangat, kasih semangat. Karena ada golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Iya. Golongan atas, golongan bawah, golongan menengah. Atas, menengah, dan bawah. Iya. Terus piramida, kenapa bentukan piramida? Kenapa nggak bentuk lope gitu? Bertingkat gitu. Iya, bagus. Beri tepuk tangan untuk yang bertanya. Baik. Sekarang Bapak beri kesempatan buat kamu untuk kerja kelompok. Tapi Bapak juga beri waktu untuk kalian membuat kelompok. Ya, sudah ada kelompoknya belum? Sudah? Nah, kalau gitu silakan duduk dari masing-masing kelompoknya. Setelah itu akan Bapak kasih oleh-oleh. Sok, mangga. Ya, sebentar. Kabarnya mana ya? Sudah? Apa-apa diputer aja. Jangan rebutan. Nanti semua juga akan kebagian. Jangan rebutan. Semua akan kebagian. Adau. Nah. Ada berapa kelompok? Satu. Berapa kelompok ini? 1, 2, 3, dan 4. Oke, sudah siap semuanya? Mangga, dari perwakilan kelompoknya,
dari perwakilan kelompoknya untuk maju satu orang ke depan buat ngambil perbekalan buat perangnya. Ayo silahkan, awas keserimpet, ada kabel di bawah. Oh, enggak. Ini kelompoknya siapa? Ini kelompoknya siapa? Ya sama-sama. Kelompoknya dibagi-bagi ya. Baik, silahkan dinikmati. Ya. Panas. Silahkan, dari ini namanya lembar kerja peserta didik. Dari halaman pertama itu Bapak memberi instruksi buat kalian isi ini. Dari yang titik-titik yang bernomor itu kamu isi. Halaman awal kamu isi nama anggotanya. Ya, silahkan kamu isi. Kemudian kelasnya, kelas apa. Dan ini mata pelajaran sosiologi. Baik, silahkan diisi dulu. Sudah diisi. Jangan sampai ada yang nggak kebagian. Harus kebagian semua. Iya, emang agak repot sini. Ya, iya penuh haru emang. Ini kayak nulis lagi curhat. Nah, di halaman pertama sudah diisi identitasnya. Mudah sekali kok. Ya, jadi yang halaman kedua, sebelum diisi lembar soalnya, kamu baca dulu deh. Kamu baca dulu. Sok siapa yang mau baca duluan nih tentang pemahaman konsep? Nih tentang pemahaman konsep nih. Iya, sok silakan, mangga. Tenang, jangan rebutan. Betul. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan buat yang sudah baca. Nah, ke bawahnya, lihat tujuannya, tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuan belajar ini? Bawah ini? Ini di bawah nih. Kamu lagi, mangga. Setelah melakukan pembelajaran dengan beberapa peserta didik dapat mampu memahami dan membedakan bentuk pelatihan sosial yang ada di masyarakat beserta contohnya. Komunikasikan dari proses diskusi kelompok pada bentuk pelatihan sosial masyarakat yang terjadi baik di lingkungan tempat tinggal maupun bagian wilayah Indonesia dengan poin-poin profil Pancasila. Mampu mengidentifikasi pelatihan sosial masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Baik, jadi yang ada di lingkungan aja ya. Oke, sekarang kamu buka aktivitas 1. Oke, kalian buka aktivitas 1. Aktivitas satunya sudah dibuka. Aktivitas 1 nih, yang halaman frame-nya warna hijau. Sudah dibuka. Silahkan kamu diskusikan beserta kelompok. Dibaca dulu soalnya, ya. Apakah ada lapisan sosial dalam masyarakat? Ya. Yang B apa? Nah, seperti itu ya. Berarti ada 2 pertanyaan. Dan di halaman paling akhir, ini ada piramida sosial masyarakat kasta atau tadi yang punya negara apa? India atau di Bali, Indonesia punya daerah Bali yang punya sistem kasta. Silahkan kamu isi ya. Ini ada pilihannya kan, ada apa aja di atas tuh, Sudra, Waisya, Brahmana, dan Satria. Silahkan kamu isi dari angka-angka ini menuju kepada apa? Menjodohkan. Oke, menjodohkan. Masih ada yang dijodohin sekarang? Ayo sok silakan. Ya apa? Ya betul, di sana. Di lembar yang memang ditanyakan langsung ditulis ya. Sok silakan. Paling tinggi apa? Ya. Mangga. Ya, diisi pakai tulisan tangan. Masa dia oke.
cara mencocokkannya gini. Mencocokkannya, iya, pakai garis. Pakai garis ya, nggak pakai penggaris juga, pakai feeling. Pakai feeling. Ya. Sambil nanti diisi, ya, kamu bayangkan bahwa ini akan menjadi apa ya, pembelajaran yang berkesan lah. Sok, enggak, ayo kerjasamanya. Masih pagi, jangan dulu ngantuk, masih pagi. Kak, jawabannya di sini. Iya, pakai paragraf ditulis saja. Mengapa ada lapisan sosial dalam masyarakat? Mengapa ya? Yang kedua, B. Yang B itu tentang lapisan sosial di masyarakat kalian. Ada enggak sih? Atau kelompok sosial yang berlapis-lapis atau bertingkat kedudukannya? Gitu. Secara posisi jabatan, keketuaan, ya, baik formal atau tidak formal. Kalau di majelis ada siapa, gitu. Kalau di pemerintahan ada siapa, gitu. Di pemerintahan desa misalnya, kayak saha paling luhur. Boleh sambil searching mah enggak? Boleh. Ameter. Kalau sambil searching itu bisa makan waktu, kamu isi juga yang di belakang ini. Sok, silahkan satu orang ya, bagi-bagi kerjaan ya, nggak saling nunggu. Yang searching ya, yang isi halaman akhir itu halaman akhir diisi juga tuh. Piramidanya dijodohkan. Iya. Oh boleh. Yang memang menjadi ciri khas di lingkungan kita kan? Iya. Misalnya di kampung kita punya kelompok apa yang paling khas di tempatnya? Iya, boleh. Ada seniman ya, seniman odong-odong, seniman topeng. Iya, betul. Iya, sok mangga. Atau sambil diisi itu, kamu menjodohkan juga sambil menjodohkan itu, yang paling belakang. Dikasih waktu 20 menit lah. Ketua rombongan ya? Pemilik sawah, gitu ya? Pemilik sawah lah. Apa pemilik rombongan apa? Mangga. Mangga. Ketua rombongan tandur, Kang Order. Terus kenapa disebut kelompok? Padahal emang banyakan ya? Kelompok tandur berapa orang banyak ya? Ada pembagian kerja. Tukang naon wae tah? Kang iya ngarit. Yang ngarit nyambut lah karena kita tandur.
Baru kita tandur. Odong-odong. Jodohin. Hmm. Hmm. Ya dijodohin aja pakai garis gitu ya. Iya, nggak apa-apa, langsung digarisin ini, langsung kasih nilai Bapak ya, langsung penilaian yang aktif. Apa? Iya, yang penting nanti kamu presentasi bisa menjelaskan. Mau seperti apa tulisannya mah nggak keriting kan kayak. Itu dijodohkan. Dijodohkan. Masih dijodoh-jodohin masih. Sudah jelasin itu. Kasih musik nggak ya? Kasih musik nggak ya? Iya, ya udah isi aja. Atau Pak, biar nggak ngantuk Pak, minta musik Pak. Mangga, minta musik apa? Ayo, sambil diisi. Pak, digaris-garisin begitu. Itu kolom bawahnya udah selesai. Iya. Itu. Nanti kalau sudah rapi unjuk tangan, Pak selesai gitu ya. Pak ada kendala apa? Beli apa? Ya. Sudah selesai? Wah, hebat sekali. Kalau sudah selesai, kamu buat rencana siapa yang akan presentasi nanti ya. Bagian perwakilan saja di depan, oke? Bisa kok.
Apa? Udah selesai? Bagus. Sudah 2 kelompok yang sudah selesai. Yang belum selesai jangan buru-buru, tenang weh. Ya, tenang, tenang, tenang. Siapkan untuk yang akan presentasi. Kapan lagi sih? Sudah? Mana yang sudah selesai? Siapkan ya, temannya yang mau presentasi siapa? Gimana, gimana? Iya. Yang penting ini aktivitas 1-nya dan aktivitas 2 juga nanti kamu isi. Kalau sudah selesai ini jelasin. Ini dosa. Ya ini jelasin aja. Nomor 3. Oh, tentu. Apa ini? Ascribed status. Kan udah sini 3. Ya, ini dipresentasikan. Iya. Iya. Gak apa-apa. Ya, kamu juga belajar. Kuma. Di tempat saya gitu. Diskusi saya dengan kelompok saya yaitu mengapa dalam proses dalam masyarakat jika tidak ada lapisan masyarakat akan terjadi ketidakseimbangan atau hak dan kewajiban ketidakseimbangan hak dan kewajiban dan kebangsaan lapisan sosial apa saja yang ada di lingkungan masyarakat tempat tinggal kalian. Kelompok saya mengelompokkan menurut kanan di Nanti kita presentasikan di depan ya. Ada waktu 5 menit lagi. Silahkan. Itu lebih baik karena memang membawa kearifan lokal. Iya, jangan takut salah. Jangan takut salah, tenang aja. Perwakilan aja ya, boleh 2 orang boleh. Nanti dikasih kesempatan buat tanya jawab. apa dijelasin ya kalau yang tertutup tuh yang masih Mengusung adat yang sangat tinggi. apa tuh sesajen kayak gitu kan. Nggak ada yang salah kalau belajar. Paling belum benar. Dari 1 aja. Sudah siap untuk dipresentasikan? Sudah? Ada yang bersedia? Iya, silakan. Silakan 2 orang untuk di depan tampil sini. 2 orang, temenin nggak akan salah. Jangan takut, nggak akan salah. Sudah bersedia ya? Oke, kita beri tepuk tangan buat yang mau tampil duluan. Sok, mangga. Di sini aja sini nih, biar kelihatan sama temennya nih. Perkenalkan nama ya anggota kami yang nggak ikut ini gitu. Sok, silahkan. Biar lebih kencang suaranya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok berapa? Kami dari kelompok Iya. kelompok satu. Kami dari kelompok 1 akan Menyampaikan hasil diskusi. kelompok kami Mengapa? Saya Nurul Naniha, saya Salwa Sabila, Dan teman-teman saya yang tidak ikut mempresentasikan ini adalah Akbar, Nabila, dan Tati. Ya, silakan. Di sini saya akan menjelaskan mengapa ada lapisan sosial dalam masyarakat. karena jika tidak ada lapisan sosial dalam masyarakat akan terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Terus yang kedua, pelatihan sosial apa saja yang ada di lingkungan masyarakat tempat tinggal kalian. Dan kelompok kami memilih kelompok Tandur. Kenapa kelompok Tandur? Karena itu lebih dari satu. Terus Dan kelompok Tandur memiliki yang di atas adalah pemilik sawah, yang di tengah adalah ketua rombongan, dan yang di bawah adalah petani atau buruh. Ya, belum? Ada satu lagi, Pak. Oh iya, silahkan. Dan di sini ada piramida. Di sini kelompok saya memilih yang pertama, yaitu yang paling atas ada Brahmana, yang kedua ada Satria, dan yang ketiga Waisya, yang keempat Sudra. Stratifikasi terbuka yaitu pengelompokan di mana individu atau pengelompokan masyarakat bebas berpindah kelas ataupun lapisan sosial. Assigned status adalah status yang diperoleh dari usaha. Stratifikasi tertutup adalah pengelompokan di mana individu atau pengelompokan masyarakat tidak dapat berpisah statusnya sosial, baik naik atau status sosial yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Stratifikasi tertutup, assigned status yang diperoleh oleh penghargaan orang lain. Assigned status yang diperoleh oleh keturunan. Iya, sudah selesai? Sudah. Oke, beri tepuk tangan buat teman kamu yang sudah berprestasi. Terima kasih, bangga. Udah diimunisasi ya. Ada lagi yang mau menampilkan hasil diskusi kelompoknya? Iya, kasih tepuk tangan dong ya. Oh, kamu juga pasti bisa ya. Nih. Apa enggak? Di sini mana maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 Akan mempresentasikan hasil dari kerja sama kami melalui menjawab diskusi secara berkelompok tentang pendapat mengapa ada lapisan sosial dalam masyarakat dan lapisan sosial apa saja yang ada di lingkungan masyarakat, tempat tinggal, dan menjelaskan. Dalam menjawab pertanyaan pertama, yaitu mengapa ada lapisan sosial dalam masyarakat, kami mengidentifikasi bahwa stratifikasi sosial atau yang disebut lapisan sosial atau disebut juga stratifikasi sosial yang proses terjadinya dapat terjadi dalam otomatis atau disengaja, yang dalam sifatnya bisa terbuka, tertutup, campuran, yang didasarkan pada kekayaan, kekuasaan, kehormatan pendidikan, dan berdampak positif ataupun negatif, yang dalam golongannya dibagi secara horizontal dalam tingkat jabatannya secara segitiga piramida. Sudah? Nah, dalam jawab. Udah? Belum? Langsung jawab. Ya. Jawab aja. Karena terdapat perbedaan golongan dalam tingkat jabatannya, kasta dan keadaan perekonomian dan lain-lain secara horizontal. Pemerintahan, kepala desa, kelurahan, pertanian, pengusahaan, pertokoan. Dalam segitiga piramida bisa dibagi juga. Yang pertama pemerintahan, kedua pertanian, dan ketiga buruh. Dalam kekuasaan jabatan dalam pertanian dapat berupa pemilik lahan, pengawas lahan, dan pegawai pertanian. Wow, sudah selesai. Beri tepuk tangan buat teman kamu ya. Oke,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kamu ya. Baik. Berikutnya siapa lagi yang mau menampilkan hasil kerja kelompok? Mangga. Kasih mic ya biar. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi kami. Mengapa ada lapisan sosial dalam masyarakat? Karena tidak seimbangnya hak dan kewajiban seseorang, sehingga rasa tanggung jawab sosial berkurang, lalu dilanjutkan adanya ketimpangan pemilikan nilai atau harga. Lapisan sosial apa saja yang dilakukan masyarakat tempat tinggal kalian? Yaitu pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, wakil desa, sekretaris desa, tata usaha dan umum, dan beserta staf-staf lainnya. Udah. Oh, nggak usah. Ya, selesai. Sudah. Selesai belum? Sudah. Oke, silakan beri tepuk tangan buat temannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Baik, untuk yang kelompok terakhir silahkan mempresentasikan hasil kerjaan kelompoknya. Mangga. Ya, boleh dipasang ini jepitannya. Di mana? Sini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi. Mengapa ada lapisan sosial dalam masyarakat? Karena adanya suatu perbedaan di dalam masyarakat. Lapisan sosial apa saja yang ada di lingkungan masyarakat? Lapisan pertama atau yang tertinggi yaitu kepala sekolah, kedua wakasek dan guru, ketiga adalah murid. Sudah selesai? Sudah. Jadi ada di lingkungan kita? Ada sekolah. Di lingkungan Masuk sekolah. di mana? Di lingkungan sekolah. Di lingkungan Sekolah. Oke, baik. Kalau sudah begitu silakan duduk. Beri tepuk tangan yang baik. Nah, dari hasil yang sudah kita pelajari dan sudah kamu ungkap beberapa contoh yang ada di lingkungan, ya, apa yang kamu sukai tentang materi dari lapisan sosial ini? Serunya apa? Mudah dipahami? Mudah dipahami. Oke, jadi lapisan sosial itu apakah memang mudah dipahami? Mudah. Di mana bisa mengambil sampel atau contoh lapisan sosial di lingkungan? Di mana? Di lingkungan sekitar, di lingkungan sekolah, di mana lagi? Ada masyarakat. Ada contohnya apa? Kok jadi suaranya begitu ya? Jadi begitu ya? Iya, bagus ya. Bagus. Contohnya kelompok atau lapisan di kelompok tandur. Ya. Tandur itu punya lapisan kelompok ya. Kemudian, kira-kira ini ya, kira-kira kalau kamu memang suka di lapisan sosial, ada nggak sih yang nggak kamu pahami dari materi tadi? Apa dong? Ada nggak yang tadi Bapak jelaskan yang tidak kamu pahami? Perbedaan apa? Yang mana? Yang mana? Yang mana, Nur? Yang mana? Iya. Udah masuk kelas duluan. Ayo sok. Yang tidak dipahami apa? Baik. Pertanyaan yang bagus. Dari teman yang lain, apakah ada yang coba jawab? Silakan. Ada yang mau coba jawab nggak? Kenapa kelas bawah nggak bisa naik ke kelas atas katanya? Masa sih? Bisa nggak? Bisa. Bisa.
Halo, sok mangga. Kalau ada nih aku saya. Gitu kan. Jadi begitu ya. Bagus. Kayaknya pakai mode getar gitu. Kayak HP. Apa tadi pertanyaannya? Sampai lupa. Lapisan. Orang yang ada di kelas bawah tidak bisa naik ke kelas atas. Ada yang mau coba jawab nggak? Sok, mangga, silahkan. Ayo dari kelompok ini dong, jangan malu-malu dong, silahkan. Siapa yang mau coba? Udah ngebet banget tuh, mangga. Ayo, kenapa nggak mau, nggak bisa naik kelas dari kelas bawah ke atas? Silahkan. Siapa bilang nggak? Bisa kok, ya. Jelasin. Menentukan di mana individu atau kelompok masyarakat tidak dapat bertindak seperti sosialnya. Baik naik ke status sosial yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Karena apa? Tuh, temennya. Tuh, kenapa? Karena apa katanya? Karena stratifikasi Nah, kata teman kamu, ya, yang nanya, kenapa nggak bisa pindah kelas sosial? Oh, karena stratifikasi sosial tertutup. Emang stratifikasi sosial cuma tertutup aja? Kenapa enggak? Sok, mangga, silahkan jawab lagi. Kenapa? Ada yang terbuka, Ada yang terbuka. Jadi kalau terbuka bisa naik kelas sosial nggak? Dengan cara apa? Dengan cara berusaha. Kalau kita lagi sekolah, dengan cara belajar. Kalau kita kelas 10 kemarin masih ranking 10, ranking 9, bisa nggak ke kelas 11, 12? Jadi ranking 4, 5, atau bahkan ranking 1? Dengan cara apa? Belajar, gitu ya. Jadi, pertanyaan sudah terjawab belum? Ya, terjawab belum pertanyaannya? Sudah? Sudah terjawab? Sudah dipahami belum? Sudah? Benar. Jadi, apakah ada kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Apakah ada kesimpulan dari kamu yang sudah belajar di hari ini? Ada kesimpulan ke di hari ini? Kesimpulannya apa? Silakan, jangan takut. Dari lapisan sosial. Kenapa ada di masyarakat? Apakah kita bisa naik kelas? Apakah kita akan turun? Apakah kita bisa stuck di situ? Jangan takut salah. Silakan. Karena kita bisa mengetahui perbedaan kasta. Perbedaan kasta. Baik, apalagi? Lanjut apa lagi? Oke, ya. Nah, bagus jawaban yang meskipun tadi sudah dijawab, tapi saya juga sedikit-sedikit ya bisa menangkapi dan memahaminya, ya. Tapi Bapak sarankan untuk pembelajaran hari ini adalah sebuah tolak ukur biar nanti belajar-belajar ke depan di kelas berikutnya, di lab sosiologi berikutnya, biar kamu lebih aktif lagi. Biar kamu bisa lebih hebat lagi, bisa kritis lagi, bisa menerapkan lagi bukan hanya belajar di kelas, tapi bisa menerapkan dengan contoh-contoh yang ada di lingkungan masyarakat. Ya. Lantas apa sih Pak manfaatnya pembelajaran lapisan sosial di sosiologi ini? Ya, manfaatnya mudah-mudahan bila kita sedang berada pada posisi lapisan menengah atau rendah, itu mudah-mudahan kita bisa mengejar apa yang kita inginkan sehingga kita bisa naik level ke level paling atas. Atau kita sedang ada di level paling atas, mudah-mudahan kita bisa bertahan atau mungkin bisa lebih meningkatkan. Bisa meningkatkan dari level yang sudah kita tinggalkan. Begitu ya. Nah, kemudian nanti tugas yang sudah kamu buat, coba Bapak minta untuk dikumpulkan ke depan. Silakan perwakilannya saja. Terima kasih.
Terima kasih, ditulis semua nama anggotanya nih. Ya udah. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ntar penilaiannya itu apa? Penilaiannya itu akan Bapak kirim lewat grup WhatsApp ya. Ya. Kita kirim lewat grup WhatsApp. Dan lewat refleksi. Ya. Baik, nanti refleksinya akan Bapak kirim lewat grup WhatsApp ya. Ya, biar ini tetap terjamin kerahasiaannya. Biar nggak ketahuan sama yang lain. Ya. Ya, Pak. Baik. Pertemuan hari ini kita simpulkan saja ya. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini tentang materi apa? Lapisan sosial. Secara kesimpulan, boleh Akbar yang baca lagi kesimpulan kita hari ini. Apa Akbar? Boleh sekali lagi Detirda bacakan. Adanya lapisan sosial, maka kita dapat mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan status sosial kita di lingkungan masyarakat. Amin. Mudah-mudahan dari pembelajaran kita hari ini ya, semoga kita dapat bukan hanya mengetahui saja ya, tapi kita bisa memperbaiki dan meningkatkan status sosial kita sebagai anggota warga masyarakat. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak ucapkan terima kasih ya. Namun untuk pertemuan berikutnya kita akan mulai mengenal tentang konflik sosial. Ya. Apa itu konflik? Masalah gitu. Iya, kira-kira seperti itulah ya. Konflik apa yang lagi ramai sekarang? Kalau gunung itu musibah. Kalau konflik itu antar manusia. Nah, capres terus naon deui anu rame. Yang belum sembuh ya nih, pertempuran di Gaza antara Palestina dengan semoga cepat segera berakhir dan segera damai. Katakan peace untuk semuanya. Ya. Baik. Untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin sama-sama. Terima kasih. Ya. Untuk menutup kesempatan atau pertemuan hari ini kita tutup dengan doa lagi nih. Ya udah, kasih itu doa. Sok mangga. Firda ganti sama Firda deh. Ya. Biar merata dong. Yang harus disimpulkan dari materi ini tadi belum ada yang nyebutin. Ya, sok. Jadi coba apa yang sudah dipelajari hari ini ada yang bisa menunjukkan. Iya. Kasih aja. Aduh, seber suara digas terus.